Baik anak-anak, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang lucu-lucu, yang pinter-pinter semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah, luar biasa ya. Tetap semangat hari ini ya teman-teman. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Oke. Nah, ayo di sini dicek dulu nih teman-teman Zoom-nya. Sudah hadir semua atau belum? Siapa yang belum join? Hadir semua, pinter, lengkap ya hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak ya. Ada yang pernah melihat sampah plastik berserakan? Pernah, semuanya pernah ya. Di mana tuh? Di jalan, terus di rumah ya, terus di kelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Sudah siap belajarnya hari ini anak-anak? Sudah siap ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengenali lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, dapat membedakan mana lingkungan bersih dan mana lingkungan yang kotor. Dan yang ketiga, supaya kalian juga bisa mengajak orang lain menggunakan kalimat ajakan secara sopan untuk ikut menjaga lingkungan. Seperti itu ya anak-anak ya. Sebentar Ibu share screen dulu ya, anak-anak. Nah, Ibu share materinya dulu ya. Nah, apa itu lingkungan? Ayo, siapa di sini yang bisa bantu baca? Ayo Doni, boleh. Nah, betul ya. Jadi, lingkungan itu, yuk dilihat semuanya, diperhatikan ya. Lingkungan itu ada dua anak-anak ya. Ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Yang hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, yang nggak hidup itu ada tanah, ada air, ada udara, dan ada bangunan. Nah, kita sekarang berada di lingkungan ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini Ibu tanya dulu ya, rumah kalian itu termasuk lingkungan atau enggak sih? Betul ya, pinter. Sekolah juga lingkungan. Jalan depan rumah juga lingkungan. Pokoknya apapun yang ada di sekitar kita. Oke, next. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan, Bu? Kenapa nggak dibiarin aja? Eits, nggak boleh ya. Nah, kita harus menjaga lingkungan supaya agar bersih dan sehat. Nah, supaya tidak sakit-sakitan karena terkena kuman atau terkena bakteri. Nah, yang kedua, supaya rumah kita nggak banjir karena sampah yang berserakan. Itu bisa menyebabkan banjir ya. Selanjutnya, yang ketiga, agar nyaman untuk bermain dan belajar. Siapa yang di sini seneng kalau belajar di lingkungan yang bersih? Angkat tangan. Wah, semuanya ya. Oke, pintar ya anak-anak ibu. Next. Nah, ini dia anak-anak contoh lingkungan yang bersih ya. Ada pengelolaan sampah yang baik, ada udara yang bersih ya. Dan di sini tidak ada yang namanya buang sampah sembarangan anak-anak ya, karena bisa menyebabkan banjir. Rapi banget ya. Orang-orang juga melakukan pengelolaan sampah dengan baik, halamannya bersih ya.
Siapa di sini yang di rumah suka bantu sapu halaman atau bantu buang sampah? Angkat tangan, ayo. Siapa yang pernah? Wah, banyak sekali. Oke. Next, kita lihat lingkungan yang kotor nih. Lingkungan kotor di sini ada sampah ya anak-anak di sungai ya. Ada juga yang membakar sampah. Kalau seperti ini, udara kita jadi kotor, sungai jadi bau, dan lingkungan jadi tidak sehat. Kalian pernah nggak lihat kondisi kayak gini? Pernah ya, terutama di jalan-jalan biasanya, di lingkungan sekitar kita juga pastinya ada. Nah, itu harus kita ubah, kita mulai dari diri sendiri. Caranya gimana, Bu? Oke, yang pertama ya, sebentar. Caranya ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, ya, tidak membakar sampah, tidak membuang sampah ke sungai, dan harus membersihkan halaman di rumah kita. Nah, di sini ada jenis-jenis sampah nih anak-anak ya. Jenis-jenis sampah itu ada tiga macam. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah B3. Apa itu sampah organik anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Betul, sampah yang mudah membusuk atau yang mudah terurai ya. Contohnya, sisa-sisa makanan, daun kering. Nah, sampah ini tuh bisa dibuat untuk kompas ya. Sampah anorganik, sampah yang sulit membusuk ya. Jadi yang susah terurai ya, anak-anak yang bendanya padat. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya ada plastik, ada kaca, ada kaleng. Nah, sampah ini harus dipilah agar bisa didaur ulang. Yang ketiga ada sampah B3. Lalu yang terakhir ya, sampah bahaya seperti baterai, limbah elektronik, dan obat-obatan. Nah, sampah ini tidak boleh dicampur dengan sampah organik sama sampah anorganik karena jenisnya dia berbeda ya. Sampah berbahaya anak-anak. Next, di sini kalian akan membuat kalimat ajakan dan kalimat perintah. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak ya, supaya kalian bisa mengajak orang lain dengan cara yang sopan. Nah, kita gunakan kalimat ajakan dan kalimat perintah ya. Di samping kanan itu ada kalimat ajakan karena diawali dengan kata ayo. Di kalimat kiri itu ada kalimat perintah karena diawali dengan kalimat jangan. Pintar. Next. Jadi kesimpulan hari ini ya, materi hari ini lingkungan itu yang ada di tempat tinggal kita. Nah, jadi rumah itu sekarang termasuk lingkungan anak-anak ya. Lingkungan yang bersih membuat hidup kita lebih sehat, anak-anak. Jadi kita harus menjaga lingkungan supaya bersih. Nah, kita harus juga untuk mengajak teman-teman yang lainnya juga untuk menjaga lingkungan ya, supaya terhindarnya dari banjir dan sakit-sakitan. Pintar. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat ajakan, ya, kalimat perintah dan jenis-jenis sampah tadi, waktunya kita bermain kuis, anak-anak. Siapa yang mau main kuis? Nah, Bu Guru akan menampilkan game ya habis ini dari gamenya Word Wall. Judulnya Aku Sayang Lingkungan. Nanti semuanya boleh menjawab. Kalau belum benar nggak apa-apa. Kita belajar bareng, oke? Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Sebentar Ibu, share screen terlebih dahulu anak-anak. Kulit pisang. Termasuk jenis apa nih? Jenis sampah apa nih anak-anak? Kulit pisang ya. Tadi sampah yang mudah terurai. Berarti jenis sampah apa anak-anak? Jenis sampah organik. Pintar. Yang kedua, ada daun termasuk jenis sampah.
Jenis sampah organik ya, betul, karena dia mudah terurai. Ya, jadi daun itu mudah untuk terurai. Nah, sekarang ada baterai. Baterai itu termasuk jenis apa, anak-anak? Tadi ada yang sampah berbahaya, yo. Sampah berbahaya itu yang mana nih? Anorganik, organik, atau limbah? Limbah ya, betul. Pinter semua anak-anak ibu ya. Selanjutnya ada botol plastik, termasuk jenis sampah. Botol plastik anorganik. Karena dia sulit terurai, harus digunting dulu. Ya. Kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan. Ayo, kalimat ajakan diawali dengan ayo. Berarti yang ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Manakah yang termasuk kalimat perintah anak-anak? Kalimat perintah diawali dengan kata ayo. Pinter. Nah, ayo hemat listrik dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Merupakan kalimat ayo. Berarti merupakan kalimat ajakan, pinter. Ayo, dua soal lagi. Semangat ya. Kalimat perintah untuk menjaga lingkungan nih. Kalimat perintah lagi diawali dengan kata ayo. Salah, yang menjawab ayo buang buang sampah ke tempatnya sekarang. Oke, selanjutnya kalimat ajakan nih, anak-anak, kalimat ajakan. Kalimat ajakan untuk merawat tanaman dengan kata ayo, pinter. Selanjutnya, kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan. Ayo, kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan. Ayo, pinter. Nah, sudah selesai semua ya. Yeay, dapetin skor 9 salah satu. Oke, nggak apa-apa ya. Sebentar. Oke, anak-anak. Sekarang, setelah kalian tadi latihan, ya, latihan kuis, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja buat kalian. Nah, dikerjakannya secara berkelompok ya. Tapi sekarang kita Zoom, jadi kita kerjakan bersama-sama dulu ya. Nanti yang menempel ketika offline itu harus dikerjakan. Oke? Ibu share screen dulu ya. Nah, anak-anak, di sini ada LKPD tentang aku sayang lingkungan. Ya, di sini ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, kalian harus baca doa dulu sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, membentuk kelompok berisi 4 sampai 5 kelompok. 5 anggota ya. Sudah dapat ya kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi ya. Ya, nanti berdiskusi sama kelompoknya ya. Oke. Setiap anggota wajib berperan aktif, jadi semuanya wajib mengerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Yang keempat, tulis jawaban bersama-sama setelah melalui diskusi kelompok. Yang kelima, harus menyelesaikan tugasnya sesuai arahan guru. Oke, langsung aja ke soal pertama. Di sini ada contoh menentukan sikap. Berilah tanda centang pada pilihan sesuai dari laku yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, Ibu kasih contoh nih ya. Nomor satu, anaknya lagi mencuci piring, termasuk peduli lingkungan atau tidak peduli lingkungan nih. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Cuci piring.
Peduli lingkungan, betul ya. Peduli lingkungan. Nah, dengan mencuci piring, dapur kita itu jadi bersih dan nggak bau. Ya, itu termasuk peduli lingkungan. Kasih tanda centang di peduli lingkungan, oke? Yang kedua, yaitu membuang sampah pada tempatnya ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, termasuk peduli lingkungan atau enggak tuh? Bagus. Ya, betul. Kalau sampah dipilah bisa didaur ulang dan halaman tetap rapi. Jadi kita centang yang peduli lingkungan. Yang gambar tiga ada menebang pohon. Siapa yang mau jawab? Tidak baik ya. Jangan ya anak-anak ya. Kalau pohon ditebang sembarangan, udara jadi nggak sehat dan banyak hewan kehilangan rumahnya. Berarti tidak peduli lingkungan. Yang dicentang yang itu ya. Terakhir, nomor 4 itu ada membuang sampah sembarangan ya. Habis makan dibuang sampah sembarangan. Berarti contoh tidak peduli lingkungan. Pinter ya. Oke teman-teman. Oke anak-anak. Sekarang kita ke buat kalimat ajakan dan kalimat perintah. Nah, kalian amati gambar, lalu kalian buat kalimat ajakan dan perintah yang sesuai. Siapa yang bisa mencontohkan di nomor satu? Angkat tangan. Nomor satu, oke pinter. Kata Andi, ayo membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu merupakan kalimat perajakan ya. Karena dimulai dengan kata ayo. Ya. Nomor dua, siapa yang mau mencontohkan? Bisa angkat tangan. Oke, Citra, boleh? Ayo menyiram bunga. Pinter banget nih Citra. Supaya tidak layu. Nomor tiga. Boleh Dani silakan. Ayo menyapu halaman agar bersih. Pinter banget ya. Itu gambarnya lagi menyapu ya. Yang ketiga, nih air. Siapa yang mau jawab angkat tangan? Ayo Dava, boleh. Jangan boros air. Pinter Dava ya. Pinter anak-anak semua ibu ya. Sudah paham rupanya. Nah, di sini ada LKPD yang ketiga. Karena sekarang kita Zoom, ini dibuat PR ya anak-anak ya. Jadi nanti waktu kita masuk ke kelas, nanti kalian bawa gambar ini dan kalian kerjakan bareng-bareng. Oke? Oke. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan nih em, cara menjaga lingkungan dengan kegiatan yang bisa kita coba. Ada yang penasaran? Ayo, coba tebak. Sebentar. Coba tebak. Nah, sekarang Ibu punya yang namanya EcoBrick anak-anak. Nah, kalian tahu nggak EcoBrick itu apa? Ya, EcoBrick itu sampah yang dimasukin ke dalam botol plastik nih. Contohnya seperti ini. Sebentar, Ibu hapus background dulu. Nah, contohnya seperti ini anak-anak ya. Bisa dilihat. Ya, dengerin baik-baik ya. Jadi EcoBrick ini tuh bukan botol plastik yang berisi sampah basah. Ya, jadi EcoBrick ini itu botol plastik bekas anak-anak ya. Botol plastik bekas yang berisi plastik jajanan kita sehari-hari. Kita masukin ke dalam botol plastik. Ya, nah gunanya apa sih, Bu? Ya, gunanya supaya sampah plastik tidak berserakan dan tidak mencemari lingkungan. Akibatnya nanti jadi kotor dan banjir ya. Mending kita manfaatkan jadi eco brick. Dan kalian tahu nggak eco brick ini bisa jadi buat apa? Bisa jadi kursi kecil, meja kecil, tempat duduk taman, bahkan hiasan rumah. Keren nggak? Keren. Iya dong.
Nah, nanti kalau di rumah ya, kalian punya botol plastik bekas dan plastik-plastik kemasan kecil-kecil, kalian bisa buat jadi eco brick sendiri. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Apa perlu ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada yang ditanyakan lagi, boleh angkat tangannya ya. Oh, tidak ada ya, berarti sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu cek dulu nih, apakah kalian benar-benar paham sama materi hari ini? Ya, Ibu cek dulu ya. Pertanyaan satu, kalau ada tempat yang penuh sampah itu disebut lingkungan apa? Lingkungan kotor, pinter. Pertanyaan kedua, kalimat ajakan biasanya menggunakan kata apa aja? Ayo, mari, jangan, betul. Itu dia jawabannya. Nah, yang ketiga, eco brick yang barusan Ibu jelasin tadi, itu diisi dengan apa? Sampah plastik. Pinter ya anak-anak ya. Luar biasa. Jawaban semuanya benar dan lengkap. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau dengar dulu dari kalian nih. Siapa yang bisa menyampaikan kira-kira hari ini kita belajar apa saja? Wah, lengkap sekali anak-anak. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu lingkungan, contoh lingkungan bersih, dan lingkungan kotor. Yang ketiga yaitu membuat kalimat ajakan. Dan yang keempat, mengenal apa itu ekobrik. Oke, Ibu rasa sudah paham ya semuanya ya? Baik, sebelum kita benar-benar selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak atas semangatnya hari ini. Ingat ya, jaga lingkungan mulai dari rumah dan dari hal-hal kecil. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.